anak-anak, para orang tua, ibu dan bapak guru, saudara sekalian. Kemarin saya sempat menyaksikan hari pertama di sekolah. Dan saya melihat ada banyak orang yang senyum-senyum, orang yang bahagia, terutama anak-anak. Senang ke sekolah, senang ketemu sama teman-teman, senang ketemu sama ibu dan bapak guru. Mereka gesit, mereka semangat, mereka pengen sekali ke sekolah. Tapi saya lihat juga ada banyak orang yang marah-marah. Terutama yang marah-marah adalah papi mami. Papi mami harus sabar sekali, sebabnya lalu lintas di sekitar sekolah macet. Macet, nggak maju-maju. Pastor dari situ ke sana makan setengah jam. Kemudian saya lihat itu yang bikin kacau, mohon maaf, ibu dan bapak polisi. Mereka parkir seenak sendiri saja. Kiri kanan jalan ada mobil dari polisi. Kemudian jalannya macet gara-gara polisi. Sehingga banyak sengsara bagi banyak orang. Tapi terima kasih ya, banyak orang yang sabar-sabar juga. Akhirnya semua dapat berjalan baik-baik. Dan anak kita mulai dengan semangat di hari pertama pendidikan mereka. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat suatu julukan, suatu kehormatan, suatu gelar yang baru. Saya disebut Bapak Pastor Humaniora. Langsung hidung saya membengkak sedikit. Tapi sesudah saya merenung-renungkan, ngapain saya menjadi Pastor Ketua Yayasan Suci Humaniora? Saya akan bertepuk tangan, saya akan senang sekali seandainya masyarakat, orang tua, anak-anak, ibu bapak guru mengatakan, sekolah kami, sekolah Humaniora. Ngapain bagi saya? Saya pengen supaya sekolah kita dikenal oleh masyarakat luar sebagai sekolah yang mengutamakan pertama-tama Humaniora. Sekolah kita tidak dikenal karena juara Olimpiade Matematika ya dari Rusia atau dari Amerika, ya manggawai. Tapi supaya nama orang lihat itu di situ nilai-nilai dasar untuk menjadi manusia yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang berguna bagi masyarakat dibentuk di dalam sekolah yayasan kita ini. Nah, kalau kita berbicara tentang humaniora, mungkin banyak orang belum tahu ini humaniora itu sebenarnya apa. Anak-anak, saya pengen sekali ya, supaya kalian belajar menjadi a good leader, orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab pertama-tama atas dirimu sendiri. Masa depan ada di tangan kamu. Maka tolong jadilah orang yang berguna untuk hari esok. Caranya dengan menjadi orang yang humaniora. Orang yang bertanggung jawab. Anak-anak di sekolah kami nggak ada yang nakal-nakal. Nggak ada, jamin. Anak di sekolah kita nggak ada yang nyontek, jamin. Anak di sekolah kita nggak ada yang malas, jamin. Anak di sekolah kita tidak ada yang buying atau yang suka berkelahi, nggak ada. Bertanggung jawab atas pembentukan dirimu sendiri. Supaya menjadi anak yang manis, anak yang berguna, anak yang disenangi, anak yang bisa dibanggakan. Itu namanya dasar pendidikan. Itu namanya humaniora. Nah, papi mami tolong bantu saya. Kalau pengen supaya anakmu menjadi anak yang bagus, a good leader, tolong papi mami juga menjadi a good leader untuk anak-anakmu. Artinya berilah contoh kepada anakmu. Supaya anakmu dari contoh teladan yang kalian sebagai orang tua berikan pada anakmu, dia belajar. Di rumah kita ada kebersihan. Di rumah kita ada kesopanan. Di rumah kita ada cinta kasih yang satu kepada yang lain. Sehingga dengan demikian juga hormat kepada pembantu, anak kita bisa melihat. Begitu manusia yang diharapkan untuk hari esok. Dan satu lagi, kalau berbicara tentang humaniora, tolong anak-anak, papi mami bantu ya, supaya sekolah kita selalu bersih. Bersih pertama-tama dari sampah.
Masih ada sekolah-sekolah di mana ada kertasnya atau entah apa yang ada pada tempat yang tidak seharusnya. Saya melihat ada kertas di situ. Di sini ini sampah. Bukan saya, pastor. Loh, kan ditanya dari siapa? Melihat sampah, mestinya rambutmu berdiri. Musuh kita ada di situ. Tolong olahraga sedikit, bungkus sedikit, ambil, buang di tempat yang seharusnya. Masih sering kali terjadi orang tua dengan mobilnya, dengan anak-anaknya, pergi ke Lembang, dari Bandung ke Lembang. Saya dengan Vespa saya ada di belakang mobil. Tiba-tiba jendela dari mobil itu terbuka. Kemudian saya mengamati, kok keluar dari jendela itu kulit dari pisang. Terpaksa saudara, supaya pembicaraan saya tidak omong kosong, terpaksa saya berhenti. Saya ambil pisang. Dan saya naik Vespa lagi, tanjam gas, secepat-cepatnya. Dan saya berhenti persis di depan mobil itu. Stop. Ada apa? Pak, tadi ada yang jatuh. Ada yang kehilangan, Pak. Apa? Pisang. Marah dia. Marah karena saya mengembalikan kulit pisang kepada dia. Bahaya. Kalau kita menjadi good leader, kita bertanggung jawab. Jangan sampai orang lain itu jatuh. Terjadi yang gara-gara ada kulit pisang. Nah, untung anak-anak sekarang lihat itu. Kali-kali kalau papi ini bukan jendela, papi nggak boleh. Pastor nanti marah-marah. Bukan hanya pastor yang marah, Tuhan juga marah. Maka mari kita sebagai orang tua, mari kita mencintai alam semesta. Jangan membuang sampah seenak sendiri saja. Baru saya baca dalam surat kabar, di Garut ada banjir. Wakil gubernur datang ke Garut dan dia ngomong apa? Saudara, bukan karena banyak hujan turun, bukan. Tapi karena kita telah berhasil menggundulkan gunung-gunung di sekitar kita ini. Kita telah berhasil mencuri kayu yang sangat dipergunakan. Salah kita sendiri. Nah, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama dalam tahun ajaran baru ini mengutamakan humaniora, mencintai saudara kita, saudara alam semesta. Dengan demikian saya kira kita menjadi orang yang berguna untuk masyarakat, untuk diri kita sendiri, untuk siapa saja kita jumpai. Nah, ada satu lagi. Barangkali papi mami ingat, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah kita, sia-sialah kita membangun. Maka tolong hadirkanlah doa dalam keluargamu, doa dalam sekolahmu, doa dalam hidup bersama-samamu. Minta restu dari Allah. Allah memberi kepada kita otak yang bagus, anak-anak yang bagus. Tolong kita bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan berikan pada kita dengan mengikut sertakan Tuhan dalam hidup dalam kali kita ini. Sekaligus diberitahukan kepada para orang tua, kepada anak-anak. Sekolah kita disebut sekolah Katolik. Biasanya kita mulai doa kita dengan atas nama Bapa dan seterusnya. Tapi Katolik itu sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bagus itu berarti sekolah kita terbuka untuk umum. Maunya agama apapun juga, welcome to our school. Kami tidak mau sekolah kita eksklusif Katolik, hanya untuk orang Katolik. Kami pengen siapa saja yang ingin mendapat pendidikan yang bagus, yang penuh humanisme, orang itu welcome in our school. Maka maunya agama Islam, maunya agama Buddha dan seterusnya, kita akan memberi kepadanya ketakwaan kepada Allah, religiositas, pelayanan yang satu kepada yang lain. Sehingga dengan demikian kita menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Satu negara, kompak bersatu sama lain, dan satu keluarga. Pada kesempatan ini saya menyapa juga orang tua. Papi, mami, tolong bantulah ibu dan bapak guru sekolah-sekolah kita
kerjasama. Gak mungkin kami mendidik anakmu seorang diri. Gak cukup papi mami mengantar anaknya ke sekolah. Bu, titip ya, supaya anak saya menjadi pintar. Loh, mami sibuk ya. Mami masak, mami menjahit, mami pekerjaan. Tidak. Ibu bapak sebagai orang tua berjanji akan bekerja sama. Bau memberi masa depan kepada anakmu. Artinya, kami bersedia membantu papi mami. Zaman sekarang ini tidak gampang untuk menjadi orang tua yang baik. Kita diserang oleh suatu penyakit. Penyakit itu yang juga menguasai negara kita ini. Yaitu repot. Bukan tidak mau, repot. Sibuk. Banyak tugas. Akhirnya, anak kita menjadi korban. Tugas kita pertama-tama letaknya pada memberi masa depan kepada anak kita. Waduh, besar ada waktu. Itu namanya dosa terhadap anak kita. Maka enaknya, ya, datanglah kalau ada parenting, kalau ada pertemuan atau undangan orang tua kepada sekolah, datanglah hadir. Kami bersedia sebagai guru-guru, sebagai pemimpin sekolah, bersedia untuk membantu orang tua menjadi good parents for your children. Maka terima tawaran kami ini. Semoga saja anak, guru, orang tua kompak satu tim. Demi masa depan anak kita, demi masa depan negara kita, gereja kita. Sekaligus barangkali ada banyak orang tua yang pernah mendapat pendidikan di sekolah kita ini. Namanya istilahnya secara keren alumni. Kami sangat membutuhkan input dari alumni. Orang tua yang sudah pernah mendapat pendidikan di sekolah ini sudah tahu. Mereka sudah banyak pengalaman. Tolong sumbangkanlah pengalamanmu kepada sekolah. Kita harus berbuat apa supaya sekolah kita lebih mengabdi kepada anakmu, lebih membantu anak-anak menjadi masa depan yang baik. Ya, jadi kumpul bersama-sama, memberi input kepada kami melalui alumni. Akhirnya, saya sangat mengharapkan bahwa orang tua mau menjadikan sekolah ini semacam education center. Education center artinya selalu belajar. Selalu kumpul bersama-sama untuk meraih ilmu untuk masa depan. Papi sudah menjadi insinyur, sudah bisa membangun rumah dengan tingkat 18, hebat. Ceritalah kepada anak-anak, bagaimana caranya. Mami sudah bisa masak dengan bagus-bagus, ceritalah kepada anakmu, bagaimana bisa masak dengan enak. Jadi kita membagi informasi, kita membagi pengalaman kita masing-masing. Maka sekolah ini bukan hanya dari jam 7 pagi sampai jam 2 atau jam 3 siang. Ya. Sekolah kita selalu terbuka. Kumpul bersama-sama, di depan komputer, bergaul bersama-sama, duduk di rumput, para tikar, kumpul bersama-sama. Saling memberi informasi tentang bagaimana kita bisa hidup dengan baik-baik. Dan akhirnya, jangan lupa, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah kita, sia-sialah. Maka bimbinglah anakmu untuk selalu ingat sama Tuhan. Dia yang mau menyertai, dia yang membantu, dia mau menolong kita sekalian. Semoga saja sekolah-sekolah yang dipercaya kepada kita, Yayasan Suci, Markas Talenta dan Putnir, dikenal karena kekeluargaan. Kemarin-kemarin saya berjumpa dengan banyak orang mau menjadi guru tetap. Salah satu pertanyaan saya kepada mereka adalah, mengapa kau mau menjadi guru tetap di yayasan kami ini? Banyak orang menjawab, saya mengagumi kekeluargaan kita. Saya merasa ditegur, saya merasa dikuatkan, saya merasa dibimbing oleh semangat teguran dari teman-teman saya. Semoga saja sekolah kita dapat diberkati oleh Tuhan karena kita saling memberkati. Semoga demikian, anak-anak sukses dalam tahun ajaran baru. Di sini tulis dalam bahasa yang keren-keren itu. Let today be the start of something new. Something new itu naon itu. Yang new yang mau dicari apa? Harus dirumuskan. Yang new ini yang mau dicari adalah humaniora.
humaniora. Di mana kita menjadi bertanggung jawab baik pada diri kita sendiri maupun teman-teman maupun alam semesta. Dan jangan lupa new adalah apa? New adalah kita manusia global. Bukan manusia kampungan, global. Maka kita juga belajar bahasa global. Ya, syukur-syukur sudah ada beberapa sekolah yang sudah mulai rajin-rajin melalui ya Teachcast, ya, belajar bahasa Inggris. Saya pengen supaya semua anak-anak kita dimanapun berada, ya bisa ngomong ya. How are you today? My name is Jimmy. Alah, sedih saya, nangis. How are you today? Jawabnya, nama saya adalah Jimmy. Padahal saya tanya, apa kabar? Ya ngomong baik atau pas-pasan. Jadi belajar bahasa Inggris. Kemudian yang tinggi yang harus belajar adalah ya, belajar komputer. Ya, kalau kita tidak pintar-pintar belajar komputer, saya kira kita ketinggalan. Syukur-syukur kalau papi mami sudah nabung-nabung bisa membeli ya HP-nya atau laptop atau apa khususnya. Ya, mari kita belajar. Bukan untuk belajar yang jahat, tetapi untuk meraih ilmu yang ditawarkan oleh komputer kepada kita. Sukses, berkat dari Tuhan. Ya, semoga kompak satu sama lain dan bahagia memberi masa depan kepada anak-anak yang dipercayakan pada kita. Mari kita berdoa, mohon restu berkat dari Tuhan.